wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Kelihatannya memang udah gelisah, udah lapar belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, terkhusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Bumina Ustazah Maswati Abbas, yang sama-sama kita hormati Bumina Hajah Uti Muzayyana, yang sama-sama kita hormati Bumina Hajah Nasih, yang sama-sama kita hormati Bumina Hajah Nomas, yang sama-sama kita hormati Bumina Hajah Rahimah, dan juga sahabat baik Al-Mukarramah Ustazah Hajah Armani, dan juga pembawa acara istri tercinta yaitu Umi Ustazah Hasmiati, dan juga para orang tua, para jamaah, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah mengurangi rasa takut dan rasa hormat al-fakir kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat duduk bersibuk bersama-sama dalam rangka rutinitas yasinan. Dan yang kedua, saya punya kakek dan nenek yaitu Om Haji Abdurrahman bin Jahe dan nenek Haji Munif binti Gebek. Mudah-mudahan doa-doa yang sudah kita baca melalui Fatihah Arwah, surah Yasin, zikir tahlil dan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan ibunda Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan Allah terangi dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal. Setiap kita pasti kepengen kuburnya terang, sehingga kuburnya ada terang-terang. Ya, lihat mukanya kinclong-kinclong semua, terang-terang semua, semua laku, punya laku. Alhamdulillah. Di dalam kitab Nashihul Ibad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu asya tunawwirul qabr. Ada 7 macam perkara yang menyebabkan terangnya alam kubur. Kira-kira kita kepengen gak kuburnya terang? Kepengen gak? Karena kuburan itu gelap. Percaya nggak? Percaya nggak kalau kuburan gelap? Kalau nggak percaya, dua. Kalau nggak ada lampu, gimana mau terang? Kata Nabi, ada 7 perkara yang menyebabkan terangnya alam kubur. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Sholatnya ikhlas, ngajinya ikhlas, sedekahnya ikhlas. Ikhlas ini puncaknya ibadah. Makanya kata Imam Ghazali, an-nas kulluhum mauta illa alimun, wal alimuna niyamun illa aminun, wal aminuna al-mukhtarun illa al-mukhlisun. Manusia hidup hakikatnya semua mati. Ini kita walaupun hidup, kata Imam Ghazali, mati. Illa alimun, kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu walaupun ratusan tahun, ribuan tahun sudah meninggal dunia, namanya masih hidup.
Kita lihat contohnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, sudah ratusan tahun meninggalkan kita, tapi namanya sering disebut-sebut. Sebab apa? Sebab punya ilmu. Nah kalau kita walaupun hidupnya ratusan tahun, tapi kalau nggak punya ilmu, kata Imam Ghazali, mati kita. Jangankan sama orang lain, sama tetangga sebelah aja nggak kenal. Bu, saya mau tanya, ini rumahnya ini Ulan bin Ulan di mana ya Bu? Loh, nggak tahu. Padahal di tetangga sebelah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu, karena nggak pernah ngaji. Jadi tetangganya nggak kenal. Orang pribumi kayak orang merantau. Nah, yang punya ilmu kata Imam Ghazali, niyamun seakan-akan tidur. Illa aminun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Karena banyak orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya. Banyak nggak Bu? Banyak nggak? Banyak yang hafal hadis, banyak yang hafal Quran, tapi ilmunya nggak dipakai. Sama tetangga permut-permutan, ada nggak? Guru sama guru pada ribut, ada nggak? Nah, ini harus diamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Orang alim yang mengamalkan ilmu al-mukhtarun bisa tertipu. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas mengamalkannya. Jadi kuncinya ibadah itu ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ibu melahirkan kita 9 bulan 10 hari, kita dikandung, ke pasar digendong, mandi dibawa, 9 bulan 10 hari di kandungan, kemudian lahir, nyawa taruhannya antara hidup dan mati. Benar nggak Bu? Betul nggak? Ya tanyanya ibu-ibu, kalau saya nggak pernah lahir. Bikin doa. Nyawa taruhannya antara hidup dan mati. Bagaimana tidak? Masuk 3 on, keluarnya 3 kilo. Ngap-ngapan. Benar nggak? Ya Allah, wahnan ala wahnin, derita di atas derita, kepayahan di atas kepayahan. Kemudian orang tua, suami, orang tua, laki yang mencari nafkah buat kita semua. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau kita jadi anak hanya kepada orang tua, maka jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ridho ilahi, murka ilahi, karena murkanya bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Bila kau sayang kasihmu, lebih sayanglah. Ya Allah, itu murkanya Allah tergantung murka kedua orang. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang. Nah, ibadah kita kalau kita durhaka kepada orang tua, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wasilatul arham, nyambung tali silatur. Nih, duduknya kita di Jasina tiap malam Jumat, duduk di majlis taklim. Ini menyebabkan terangnya alam kubur. Kenapa? Karena di sini kita nyambung tali silaturahim. Kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada acara semacam ini, mungkin kita lagi ngomong di depan TV. Tidur. Nontonnya itu yang Indosiar, suara hati istri. Menangis. Ya Allah, kenalan pacaran. Akhirnya nikah. Begitu nikah, kerja, ketemu sama matanya, digodain lagi, akhirnya berantem sama istrinya, cerai, nikah lagi sama mantannya. Nah, amin. Emang ujungnya begitu doang. Nah, silaturahim ini yang menyebabkan terangnya alam kubur. Kemudian yang keempat, Allah yudayyi'a umruhu fil maksiati. Jangan kau sia-siakan umurmu dalam kemaksiatan. Mulut maksiat enggak?
Mulut kita sering maksiat nggak? Ngomongin orang maksiat, jelek-jelekin orang maksiat, memuji maksiat, menjelekin orang maksiat. Maka jangan sia-siakan usiamu untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah yattabi'a hawa, jangan ikuti keinginanmu, jangan ikuti hawa nafsumu. Manusia keinginannya banyak, tapi kalau kita perturutkan bahaya akibatnya. Tetangga beli motor, kita kepengen beli motor. Tetangga beli mobil baru, kita kepengen beli mobil baru. Tetangga mau rumah, kita kepengen bangun rumah. Memang semua kepengen, tapi jangan kau perturutkan. Kenapa? Akhirnya menghalalkan segala cara. Ini yang menyebabkan gelapnya alam kubur. Kalau kita memperturutkan keinginan hawa nafsu hidup di alam dunia ini. Karena kalau kita ikutin hawa nafsu, maka tidak akan ada rasa syukurnya. Ada orang kaya naik Mercy, joknya empuk, AC-nya sejuk, lewat di depan tukang becak nih di jembatan Sumber. Kata tukang becak, enak ya, orang kaya naiknya Mercy, joknya empuk, AC-nya sejuk. Kata siapa? Kata siapa? Ternyata yang di dalam Mercy masih muji-muji tukang becak. Enak ya jadi tukang becak, sempet-sempetnya ngorok di atas becak. Ini sebenarnya kaya yang mana sih? Ternyata orang yang kaya adalah orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang keenam, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Kalau kita jadi orang Islam, jangan separuh-paruh. Kalau separuh-separuh masuknya enak apa enggak? Ini yang di luar nih. Kalau masuk separuh-paruh enak enggak? Enak apa enggak? Tuh. Kagak enak kalau separuh-paruh. Lupa. Lama bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam keseluruhan, jangan separuh-paruh. Sebab kalau separuh-paruh agak enak. Islam maksudnya, kalau jadi orang Islam jangan separuh-paruh. Yang terakhir, kalau kita kepengen terang kuburnya, ayat bi dzikrillahi ta'ala, memperbanyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kira-kira kita banyak zikir apa banyak pegang HP-nya? Kira-kira hidup kita selama 24 jam dikasih waktu oleh Allah, banyak ingat Allah apa banyak megang HP? Jujur. Ya Allah, bagaimana mau tenang alam kuburnya? Makanya kalau kita kepengen terang alam kuburnya, aktsaro dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk bekal kita hidup di alam dunia, sehingga kita nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Coba saya tes sekali lagi biar ada oleh-oleh dari sini. Yang menerangi alam kubur ada berapa, Bu? 1, ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang. Yang ketiga,
nyambung tali silatur. Yang keempat, jangan sia-siakan umurmu untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, jangan ikuti hawa nafsu. Yang keenam, sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang ketujuh, banyak zikir kepada Allah. Di 6 nih, dicatat nih, diamalkan. Mudah-mudahan semua kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa Al-Fatih sampaikan dan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.